Pemirsa, pasca Lebaran, sejumlah masalah sosial seperti pengangguran membayangi ibu kota. Sementara Gubernur Anies Baswedan mengaku tidak akan melakukan operasi justisi dan melarang orang datang mengadu nasib di Jakarta. Tepatkah kebijakan ini diterapkan? Kita sudah bersama sosiolog Paulus Wirutomo yang bergabung melalui sambungan telepon. Selamat siang, Pak Paulus. Selamat siang. Ya, Pak Paulus, kita tahu tentu kita tidak bisa menghalang-halangi hak orang untuk mengadu nasib dimanapun itu berada. Tetapi ketika operasi justisi yang selama ini diandalkan untuk menekan paling tidak masalah pengangguran saja yang paling kecil. Tepatkah itu dilakukan, Pak? Ya, saya kira begini. Operasi justisi itu memang mestinya tidak ada lagi setiap tahun, ya. Karena seharusnya pemerintah itu menyiapkan jauh-jauh sebelum mereka masuk. Tetapi kali ini menurut saya karena sudah terlanjur orangnya masuk dan pemerintah tetap harus mendata mereka setidak-tidaknya, ya. Kalaupun tidak mengusir mereka kembali, tetapi mendata mereka secara lengkap, ciri-ciri mereka, kebutuhan mereka, dan segala macam yang dibutuhkan supaya pemerintah bisa melakukan suatu perencanaan ke depan. Karena yang namanya urbanisasi itu memang tidak bisa dicegah 100% dimanapun di dunia ini. Tetapi kalau dia tidak terkontrol, artinya yang dinamakan urbanisasi berlebih, itu akan menyebabkan suatu penderitaan baik kepada orang yang masuk, tetapi juga kepada penduduk di kota itu sendiri. Jadi tandanya saja Jakarta ini apakah sudah berlebih, itu lihat saja misalnya daerah-daerah kumuh. Mengapa menjadi kumuh? Karena pemerintah atau kota ini sudah tidak mampu lagi menampung orang melewati proporsi tertentu. Oleh karena itu menurut saya gubernur harus, kalaupun dia tidak melakukan operasi justisi, jangan sebagai suatu alat untuk mengatakan bahwa wah ini kerakyatan dan kemudian bisa, jangan. Itu apa namanya, bukan itu sebetulnya, tetapi sekarang tetap kita membutuhkan suatu data dari operasi justisi itu. Artinya yang datang itu siapa, keterampilannya seperti apa, mereka membutuhkan apa, dan segala macam itu. Supaya sudahkah kalau pemantauan dari Pak Paulus, sudahkah langkah-langkah yang tadi Anda sebutkan misalnya sudah dilakukan selama beberapa tahun terakhir ini di luar operasi justisi itu sendiri untuk meredam angka urbanisasi? Tidak ada, saya kira justru itu. Makanya pada masa-masa yang lalu, operasi justisi itu diadakan, itu kan sebetulnya hanya semacam mencegat lalu melihat, oh mereka tidak mempunyai kartu penduduk, mereka tidak mempunyai keahlian, lalu mereka disuruh pulang. Nah, itu juga tidak tepat. Kalau terus-menerus seperti itu, tidak akan ada hasilnya. Karena orang dari desa pergi ke kota itu sebetulnya seringkali bukan kesalahan orang desa itu 100%, karena itu adalah suatu pembangunan yang tidak merata. Jadi itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab nasional juga, tetapi juga tanggung jawab dari pemerintah Jakarta supaya dia membantu daerah-daerah tertentu tadi itu dengan suatu program-program, misalnya program pelatihan. Sekarang begini, kalau orang boleh masuk ke Jakarta asal sudah terampil. Nah, keterampilan apa? Nah, di mana mereka mendapat keterampilan? Kan tidak bisa mereka mendapat keterampilan setelah mereka masuk Jakarta. Karena nanti akan repot lagi, mereka sudah harus tinggal di Jakarta, tidak punya rumah, masuk daerah kumuh, dan sebagainya. Tetapi kalau dipersiapkan sebelumnya, artinya bekerja sama dengan kota yang bersangkutan untuk melatih kalau memang itu diperlukan, seperti misalnya pembantu. Artinya ada kebijakan yang dilakukan tidak hanya parsialnya ibu kota sendiri, pemerintah ibu kota sendiri, tapi juga kebijakan yang interconnected dengan wilayah-wilayah lain di sekitar ibu kota, begitu ya?
Iya, ya, terutama begini, kan sudah diketahui beberapa provinsi yang selalu menyumbangkan masuknya itu orang-orang migrasi itu ke Jakarta. Nah, kerjasamanya dengan provinsi-provinsi itu karena pada dasarnya orang-orang dari desa itu pun juga kita butuhkan. Contoh misalnya daerah Jabodetabek ya, itu kan nantinya bisa terus dikembangkan industrialisasinya. Nah, itu mereka membutuhkan tenaga kerja yang juga antara lain dari desa. Tetapi pelatihannya itu maksudnya sudah disiapkan sehingga mereka itu nantinya sudah menjadi orang yang terampil. Iya. Pak Paulus, mohon maaf saya potong. Kita tahu ada beban ibu kota dari jumlah kapasitas penduduk itu yang maksimal itu sampai 2030. Sementara ada juga kebijakan progresif, kebijakan yang revolusioner untuk memindahkan ibu kota misalnya. Apakah itu bisa menjawab problem urbanisasi ini? Oh, saya kira tidak bisa menjawab itu karena masih terlalu lama ya. Karena ini kan persoalannya setiap tahun itu akan terjadi satu urbanisasi di mana manusia-manusianya itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di Jakarta. Nah, itu harus diambil tindakan sekarang juga. Yang cepat begitu ya. Jadi kalau Pak Gubernur mengatakan hanya tidak mengadakan operasi justisi terus tidak melakukan apa-apa lagi, saya kira itu tidak tepat. Baik, ya. Kita nantikan apakah nanti akan ada kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan yang menyelesaikan masalah, bukan menggantung masalah. Ya. Oke, baik. Kita nantikan sama-sama. Terima kasih. Sosiolog Paulus Wiratoma telah bergabung bersama Metro Siang melalui sambungan telepon.